Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu.
Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Keberanian bagi kami. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Dia di hatiku. Amin. Ada terang dalam hati dan harapan sejak Dia di hatiku. Amin. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Katakan, hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Dia di hatiku. Amin. Keselamatan dan kasih ini ku terima sejak Dia di hatiku. Katakan, oh, sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Amin. Berubah menjadi berarti sejak Dia di hatiku. Terima kasih Tuhan. Hidup kami berarti karena Engkau ya Bapa. Sekali lagi katakan, sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Dia di hatiku. Amin. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Amin. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Sekali lagi rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Sejak di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus. Sekali lagi katakan, sejak Yesus. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Katakan, sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi katakan, hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dekat-Mu kami tenang Tuhan. Kaulah pertolongan kami. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan: hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan: pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan: pertolongan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan: pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan,
Demikianlah firman Tuhan. Berpalinglah kepadaku, dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah, dan tidak ada yang lain. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami bawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hentikanlah ya Bapa peperangan dimanapun juga. Kiranya ada damai di bumi ini. Kami juga berdoa bagi benua Afrika. Berikanlah ya Bapa kepada benua Afrika hujan yang secukupnya hari lepas hari, sehingga benua Afrika terhindar dari bencana kelaparan. Berikan juga kepada Indonesia hujan yang secukupnya, hujan yang tidak mendatangkan banjir, hujan yang tidak mengakibatkan longsor, dan sebagainya. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah,
Mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Timotius pasal 2. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tuhan Yesus berkata bahwa bukti bahwa kita benar adalah murid-Nya adalah apabila hidup kita berbuah banyak, sehingga dengan demikian Bapa dipermuliakan. Memuliakan Allah Bapa dan berbuah banyak harus menjadi kerinduan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita ingatkan diri kita tentang 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mentaati perintah Tuhan ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah Bapa akan dipermuliakan dan hidup kita akan berbuah banyak apabila kita memberitakan Injil. Kita baca dalam firman Allah, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sekarang mari kita lihat tindakan kedua yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Allah dan berbuah banyak adalah dengan berdoa syafaat untuk keselamatan semua orang. Firman Allah mengajarkan bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya manusia bisa beroleh pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan, mereka harus mendengar Injil atau kabar baik dan percaya kepada Injil. Supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan diselamatkan, manusia harus percaya bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu Esa. Allah yang benar itu hanya ada satu saja. Dan manusia Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pengantara kepada Allah yang Maha Esa ini. Di sini Alkitab menekankan kemanusiaan Yesus Kristus. Ada banyak ayat lain di dalam Alkitab yang mengajarkan keilahian Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia pada saat yang sama, sebab Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia.
itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Maksudnya, sebagai manusia, Yesus telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang, sehingga walaupun semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, namun oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan adalah bahasa hukum yang berarti dinyatakan benar, dinyatakan tidak bisa dihukum lagi untuk dosa dan pelanggarannya, karena hukuman dosanya sudah dijalani oleh Yesus Kristus menggantikan manusia yang berdosa ketika Yesus mati di kayu salib. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jalan pendamaian berarti jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa manusia. Iman dalam darahnya, darah Yesus berbicara mengenai nyawa Yesus yang melayang di kayu salib. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, berarti nyawa Yesus yang melayang di kayu salib telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Ini adalah Injil atau kabar baik. Tetapi kebenaran-kebenaran rohani ini hanya bisa dimengerti oleh karena pencerahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Allah berkata, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tuhan Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia, Roh Kudus itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya Roh Kudus yang dapat menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran Injil, dan penghakiman. Karena itu, supaya manusia dapat percaya kepada Injil, firman Allah menasihatkan. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam Alkitab, kita membaca mengenai seorang yang bernama Epafras.
yang terlibat dalam usaha pekabaran Injil dengan berdoa syafaat. Kita baca dalam firman Allah, "Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah." Usaha pekabaran Injil pada dasarnya adalah usaha untuk membuat orang berbalik dari berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar. Firman Allah berkata, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar." Disadari atau tidak disadari, ada banyak berhala yang menguasai hidup manusia. Segala sesuatu yang diutamakan lebih daripada Allah adalah berhala. Bila menonton televisi lebih diutamakan daripada berdoa dan membaca Alkitab, maka menonton televisi telah menjadi berhala bagi orang itu. Kadang-kadang penyembahan berhala juga dilakukan dengan menyembah benda-benda mati dan atau roh-roh jahat. Kadang-kadang penyembahan berhala juga dilakukan dengan terlibat dalam keduniawian dan dosa-dosa. Firman Allah berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Diperlukan doa syafaat untuk melepaskan kuasa Allah yang memerdekakan orang dari belenggu berhala-berhala. Firman Allah berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Dalam ayat ini, doa syafaat bagi keselamatan jiwa-jiwa dari belenggu dosa digambarkan seperti orang yang menderita sakit bersalin. Usaha untuk melahirkan anak-anak bukan saja sakit, tetapi juga butuh perjuangan. Begitu pula bila kita ingin melahirkan bayi-bayi rohani ke dalam kerajaan sorga, butuh perjuangan dan kerja keras di dalam doa syafaat seperti perempuan yang menderita sakit bersalin. Beberapa tahun yang lalu, seorang ibu mempunyai suami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Si istri setiap hari berdoa untuk pertobatan suaminya. Si istri juga teratur berdoa puasa untuk pertobatan suaminya. Si istri juga rajin ikut kegiatan doa yang diadakan di gereja. Setelah kurang lebih 2 tahun berdoa untuk pertobatan suaminya, suatu kali si istri ikut doa semalaman yang diadakan di gereja. Malam itu, di doa babak kedua, di antara jam 2:30 pagi sampai jam 2:30 pagi, tiba-tiba salah seorang yang hadir di doa semalaman itu kepenuhan roh dan berdoa meraung-raung seperti orang yang sakit bersalin. Setelah beban terangkat, mereka tahu bahwa Tuhan sudah mengabulkan permohonan ibu ini. Betul saja, pada hari Minggu berikutnya, suami ibu ini untuk pertama kalinya ikut ibu ini ke gereja, mendengar firman Allah, lalu menerima Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Suami ibu ini kemudian dibaptis dan menjadi jemaat yang setia mendukung usaha pekabaran Injil. Tidak ada kekuatan pekabaran Injil yang lebih unggul daripada kuasa doa. Melalui doa, kita dapat pergi kemana saja. Diperlukan lebih banyak orang yang mengerti rahasia doa yang dijawab. Allah memiliki imam-imam yang berbagi beban dengan imam besar di sorga. Dan suatu hari akan terbukti bahwa mereka-mereka ini adalah utusan Injil terbesar. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Epafras sangat kuat, yaitu dia bergumul dalam doa. Diperlukan lebih banyak orang yang mengerti kuasa doa. Mendiang Pendeta Choyonggi yang pernah merintis dan menggembalakan gereja terbesar di dunia menyebut ruang doa sebagai sweat room atau ruang kerja keras. Kemenangan atas kuasa kegelapan tidak terjadi di mimbar, tetapi di atas lutut doa sebelum naik ke mimbar. Berdoa adalah pelayanan yang dapat dimasuki oleh semua orang. Di sekitar kita ada orang-orang yang tidak bisa didoakan oleh pendeta sebab mereka tidak kenal pendeta atau tidak terbuka kepada pendeta, tetapi terbuka kepada saudara sebab saudara adalah temannya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Pakailah hidupku untuk mengasihi hidup yang hancur resah tersesat dalam dosa. Hanya Kau yang sanggup untuk menyelamatkan.
Only you can help them, save and set them free. Use my life to reach them, Lord. Love this world through me. Pakailah hidupku untuk mengasihi hidup yang hancur resah dan sesat dalam dosa. Hanya Kau yang sanggup untuk menyelamatkan. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Pakailah hidupku untuk mengasihi. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabatanda chorialabakushai. Kemenangan atas kuasa kegelapan tidak terjadi di mimbar, tetapi di atas lutut doa sebelum naik ke mimbar. Berdoa adalah pelayanan yang dapat dimasuki oleh semua orang. Di sekitar kita ada orang-orang yang tidak bisa didoakan oleh pendeta sebab mereka tidak kenal pendeta atau tidak terbuka kepada pendeta, tetapi mereka terbuka kepada saudara sebab saudara adalah temannya. Mari kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa sekarang ini. Mari kita sebutkan nama satu orang yang belum mengenal Yesus. Dan mari kita berdoa untuk mereka sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami sebutkan nama orang ini sekarang ini.
Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada orang ini roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hati orang yang kami sebutkan namanya ini terang, agar orang ini mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu, dan betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan bagi mereka yang percaya kepadamu, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Kau letakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah Kau berikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kirialamo bakaralabasanda torialabakushai kilialabasanda torialabakushai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, silakan mengangkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Sembuhkanlah ya Bapa setiap jiwa dan roh yang sakit. Sembuhkanlah ya Bapa setiap hati yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan bagi anak-anak-Mu yang memerlukannya. Berikan pekerjaan dan usaha bagi mereka yang perlu pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Lembutkanlah ya Bapa hati yang keras, kiranya dilembutkan oleh Roh Kudus menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Juga masalah rumah tangga kami mohon diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri senantiasa limpah dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah atau kuliah dengan hasil yang sangat baik, yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami minta persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah jauhkanlah anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan berikan tempat tinggal yang layak. Yang memerlukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan berikan anak-anak yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya. Kami mohon agar Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Bapa mengetahuinya. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir
Semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh pemberontakan, roh kemarahan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, dan tidak mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini. Atau Anda juga dapat memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya
Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari, jadikan pelita dalam tanah, mencari doa yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Putuslah Tuhan, muliakan nama-Mu ke bangsa-bangsa. Meyaki yo ire Señor, meyaki yo ire Señor, envíame a mí. Llevaré tu gloria a las naciones. Ve aquí, yo iré, Señor. Ve aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto soy. Llevaré tu gloria a las naciones. Que aku utuslah Tuhan. Aku utuslah Tuhan. Hatiku siap, utuslah Tuhan. Muliakan nama-Mu ke bangsa-bangsa. Ni aku utuslah Tuhan. Ni aku utuslah Tuhan. Hatiku siap, utuslah Tuhan. Muliakan nama
Bapa